Kita semua pasti pernah ya berurusan dengan aparatur sipil negara atau yang biasa kita sebut ASN. Nah, tapi tahu nggak sih, di balik setiap layanan yang mereka berikan, sebetulnya ada sebuah kerangka etis yang jadi fondasinya. Hari ini, kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih kode etik yang seharusnya membentuk cara mereka melayani kita semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang bikin sebuah pelayanan publik itu bisa kita bilang luar biasa? Apa yang seharusnya jadi harapan kita dari orang-orang yang bekerja sebagai abdi negara? Jawabannya, ternyata akarnya itu ada di peran fundamental seorang ASN itu sendiri. Jadi sebelum kita ngomongin nilai-nilainya, kita harus paham dulu apa sih 3 fungsi inti yang mereka emban. Ini dia intinya. Setiap ASN itu punya 3 fungsi utama. Pertama, mereka adalah pelaksana kebijakan pemerintah. Kedua, mereka adalah pelayan publik ya, pelayan kita semua sebagai masyarakat. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, mereka adalah perekat dan pemersatu bangsa. Wah, tanggung jawab yang besar banget kan? Dengan tugas sebesar itu, seorang ASN jelas butuh panduan yang kuat. Mirip seperti Kompas ini, butuh arahan moral yang sama untuk semua, dimanapun mereka bertugas. Nah, itulah kenapa pemerintah menetapkan satu set nilai inti yang menyatukan setiap ASN di seluruh Indonesia. Dan inilah nama dari kerangka nilai itu. Cuma satu kata, tapi maknanya dalam banget. Berakhlak. Eits, tapi jangan salah, berakhlak ini bukan sekedar kata biasa loh. Ini adalah sebuah singkatan cerdas yang isinya adalah 7 nilai inti. Jadi apa aja sih ke-7 pilar perilaku ini? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, ini dia peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. 7 pilar yang akan kita dalami biar kita sama-sama ngerti apa sih DNA dari seorang abdi negara yang ideal itu. Siap? Kita mulai dari yang pertama. Pilar pertama, dan ini bisa dibilang yang paling fundamental ya, adalah berorientasi pelayanan. Ini tuh bukan cuma soal ngerjain tugas saja, tapi soal komitmen penuh untuk ngasih layanan terbaik. Tujuannya cuma satu, kepuasan masyarakat, kepuasan kita semua. Nah, kutipan ini benar-benar nangkap esensinya. Ini bukan soal prosedur, tapi soal pola pikir. Mindset yang harus tertanam di kepala adalah ASN ada untuk melayani, bukan untuk dilayani. Coba bayangin deh, kalau mindset ini benar-benar diterapin, pengalaman kita pas berurusan sama layanan publik pasti bakal beda banget. Lanjut ke pilar kedua, accountable. Jadi apa artinya ini? Gampangnya gini, ini soal tanggung jawab atas kepercayaan yang udah dikasih. Setiap wewenang, setiap sumber daya yang dipegang sama ASN itu kan amanah dari publik. Jadi ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, poin krusialnya ada di sini nih. Akuntabilitas itu jadi kelihatan banget di hal-hal praktis. Coba deh kita pikirin, fasilitas negara, anggaran publik, itu semua kan punya kita bareng-bareng. Nilai ini menuntut setiap rupiah dan setiap aset itu dipakai dengan benar, penuh tanggung jawab, dan transparan. Pilar ketiga, kompeten. Gini deh, dunia itu kan berubah terus ya, cepet banget, dan tantangan publik juga makin kompleks. Jadi seorang ASN itu nggak bisa dong cuma diam di tempat, mereka dituntut untuk terus belajar, terus upgrade diri, biar nggak ketinggalan zaman. Dan kompetensi ini tujuannya bukan buat pengembangan diri semata. Seperti yang ditekankan di sini, semua keahlian itu harus punya tujuan akhir, yaitu memecahkan masalah-masalah nyata yang dihadapi bangsa. Ini soal memastikan orang yang tepat dengan keahlian yang tepat ada untuk ngatasin setiap tantangan. Pilar keempat adalah harmonis. Wah, ini nilai yang krusial banget buat fondasi sosial kita. Di negara yang super beragam kayak Indonesia, ASN diharapkan jadi teladan dalam hal saling peduli dan menghargai setiap perbedaan, baik di lingkungan kerja maupun dalam pelayanan ke masyarakat. Yang menarik banget dari sini adalah metaforanya, simpul pemersatu dan perekat bangsa. Keren kan? Coba bayangin deh. Sebuah tali yang terdiri dari banyak serat berbeda. Nah, ASN itu harus jadi simpul yang mengikat semua serat itu jadi satu kesatuan yang kuat. Jadi mereka bukan cuma bagian dari masyarakat, tapi agen aktif yang menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya adalah loyal. Ini poin yang penting banget. Loyalitas seorang ASN itu bukan kepada individu, bukan ke atasan atau kelompok tertentu. Dedikasi mereka harus 100% terculah cuma buat satu hal, kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan ini tegas banget ya, dan nggak menyisakan ruang buat interpretasi lain. Ini menggarisbawahi bahwa kesetiaan tertinggi seorang abdi negara itu ya kepada negara, titik, nggak bisa ditawar. Sekarang kita masuk ke nilai yang relevan banget sama zaman sekarang. Adaptif. Di era disrupsi digital ini, adaptif itu bukan cuma soal bertahan dari perubahan, tapi soal menyambutnya.
ASN diharapkan proaktif, terus berinovasi, dan bahkan jadi motor penggerak perubahan itu sendiri. Kutipan ini tuh kayak reality check buat kita semua. Perubahan itu pasti terjadi. Jadi artinya, kemampuan beradaptasi itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi keharusan mutlak, wajib. Kalau enggak, pelayanan publik bisa-bisa ketinggalan relevansinya. Dan pilar terakhir, kolaboratif. Udah bukan zamannya lagi kerja sendiri-sendiri atau punya ego sektoral. Tantangan-tantangan besar yang dihadapi bangsa, kayak pandemi atau krisis ekonomi, nggak mungkin bisa diatasi sendirian. Butuh banget kerjasama yang solid dan sinergis. Nah, kutipan ini memperluas cakupan kolaborasinya. Ini bukan cuma tentang kerjasama antara ASN atau antar instansi pemerintah, tapi juga soal membuka diri dan bekerja sama bareng pihak swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Pokoknya gotong royong demi kemajuan Indonesia. Oke, kita udah bedah ke-7 nilainya. Tapi poin terpentingnya adalah ini. Berakhlak itu bukan sekedar daftar periksa atau checklist yang harus dihafal buat ujian. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Nilai-nilai ini harus hidup, harus jadi bagian dari karakter, jadi detak jantung, dan jadi dasar dari setiap tindakan yang diambil oleh seorang ASN. Setiap hari, dalam setiap layanan yang mereka berikan. Sebagai penutup, yuk kita bawa ini kembali ke diri kita sendiri. Setelah kita sama-sama paham kerangka idealnya, pertanyaannya adalah, sebagai warga negara, gimana caranya kita bisa berperan aktif untuk menuntut dan sekaligus mendukung supaya nilai-nilai berakhlak ini benar-benar terwujud dalam setiap interaksi kita dengan pelayanan publik? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.